Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zulkifli. Saya ber-NPM-kan 21144300312. Saya berasal dari prodi PPKN dan saya menempuh studi di Universitas PGRI Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu guru masa depan. Guru masa depan adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual, dan memiliki keterampilan dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, serta memiliki wawasan intelektual, berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas. Dan itulah yang disebut dengan guru masa depan. Banyak orang yang banyak tanya-tanya, apa sih perannya guru sebagai guru masa depan? Yang pertama, sebagai pengajar. Guru mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami oleh muridnya. Yang kedua, penjaga gawang. Kenapa bisa disebut penjaga gawang? Karena guru mampu membantu atau mendidik mahasiswa agar menyaring pengaruh-pengaruh negatif dari informasi-informasi yang atau bisa dibilang informasi hoax. Ketiga, fasilitator. Guru sebagai fasilitator mampu membantu anak didiknya dalam pembelajaran atau menjadi teman diskusi, bertukar pikiran, atau menganggap guru itu teman dan tempat untuk bertukar pikir, saling berdiskusi, mencari informasi apa yang seharusnya sebagai pembelajaran atau tidak. Keempat, katalisator. Katalisator adalah di mana guru mampu mengidentifikasi dan menggali serta mengoptimalkan potensi anak didik. Yang terakhir, penghubung, yaitu di mana guru mampu menghubungkan anak didik dengan sumber belajar dan yang beragam, baik di luar maupun di dalam sekolah. Sepertinya ibaratnya di lapangan maupun di dalam rumah ataupun di lapangan, seperti itu. Karakteristik guru. Guru masa kini harus lebih banyak memberikan keteladanan daripada nasihat. Jadi, guru masa kini harus memegang prinsip bahwasanya keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Untuk itu, guru masa kini menempatkan diri sebagai model dalam melaksanakan suatu perintah yang diajarkan oleh agama dan terdepan dan menerapkan disiplin sekolah terlebih dahulu berada di muka kelas ketika kelas atau bel sudah berbunyi sebagai tanda masuk ke kelas dan sebagainya. 2. Guru masa kini tidak boleh terlalu membangga-banggakan masa lalunya. Nah, yang sering menjadi catatan kita adalah kata-kata dahulu. Perlu diketahui bahwa dulu tidak salah sama dengan sekarang. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Jadi kalau mendidik bukan kita mengajak anak-anak untuk ke arah belakang, membawa anak mundur ke zaman dahulu, itu artinya membawa anak bukan ke arah kemajuan, tapi ke arah yang mundur, to the past. Guru masa kini harus berorientasi pada masa depan, to the future. Bila memberi contoh, haruslah sepadan dengan masa sekarang yang dapat berguna bagi anak masa yang akan datang. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Inilah prinsip hakiki dari seorang guru masa depan. Artinya, guru masa depan tidak terlalu banyak berkarya kata, tetapi berkarya nyata. Yang ketiga, guru masa depan adalah guru yang dapat menjaga lisan, yaitu di mana ketepatan ucapan adalah gambaran ketepatan pendapat. Indahnya lafaz merupakan gambaran kesempurnaan akal, dan pemilihan kata yang tepat berasal dari cahaya akal budi, yang dimana guru tidak pernah melakukan kata-kata toksik. Yang keenam, gemar membaca. Guru masa kini harus gemar membaca sehingga ilmu pengetahuan yang dia miliki itu terupgrade, maksudnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka ilmunya akan semakin berkembang. Kalau guru tidak gemar membaca, tentunya pengetahuan yang dimiliki akan ketinggalan zaman. Dengan gemarnya guru membaca, maka segala jenis bentuk pengetahuan yang ia miliki tetap relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Gemar menulis atau meneliti. 8. Menguasai teknologi komputer. Guru masa kini harus menguasai komputer sebab pada umumnya setiap pekerjaan sekarang ini
hampir bisa dipastikan menggunakan media komputer. Untuk itu, guru masa depan haruslah memberikan atau mengajarkan dirinya cara menggunakan komputer yang baik dan benar, agar bisa menyesuaikan pada saat ia mengajar ataupun melaksanakan tugas-tugasnya. Langkah-langkah menjadi guru masa depan. Ya, menurut Jamal Makmur Asmani 2009, agar menjadi guru ideal dan inovatif, berikut langkahnya. 1. Menguasai materi secara mendalam. Artinya kita bisa memahami materi tersebut serta bisa menyampaikan kembali ke murid. Kedua, punya wawasan luas. Berarti tidak hanya dalam satu tempat kita memiliki pengalaman ataupun wawasan, kita harus selalu menambah atau mengupgrade kembali semua wawasan ilmu yang kita dapatkan selain di sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, komunikatif, yaitu bisa pandai berkomunikasi kepada murid serta dialogis, yang dimana kita pandai juga berbicara agar komunikasi lebih mudah dalam melakukannya kepada murid-muridnya. Kelima, menggabungkan teori dan praktik, yang dimana ketika kita melakukan teori diiringi dengan praktik sehingga tidak menimbulkan kebosanan. 6. Bertahap. Maksudnya bertahap di sini kita tidak langsung plong menyelesaikan suatu materi dalam satu hari, tidak, tapi secara bertahap supaya murid tidak merasa terbebani oleh pelajaran. 7. Mempunyai variasi pendekatan, yaitu dalam media pembelajaran. Entah itu media pembelajarannya seperti apa yang bakal teman-teman lakukan dalam menjadi guru masa depan, itu terserah pada teman-teman sendiri, tapi dalam pendekatan pada mahasiswa atau murid harus ada variasi, baik itu dalam materi maupun perkenalan diri kita sendiri. 9. Tidak mengalingkan materi pelajaran, yaitu ibaratnya jika pembelajaran kita palingkan dengan obrolan, itu tidaklah boleh, karena ketika fokusnya pada pembelajaran, kita fokuslah pada pembelajaran. Kalau kita fokusnya dalam artian ngobrol dan tidak dalam masuk materi pembelajaran, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam ngasih materi pelajaran, tidak diperbolehkan untuk mengalingkan materi pelajaran. 9. Tidak terlalu menekankan dan memaksa. Ibaratnya seperti tugas tidak perlu dipaksakan kepada murid kalau murid sedang terlalu banyak tugas. 10. Humoris tapi serius, yaitu dimana ketika kita melakukan lelucon, tapi lelucon ini serius. Ibaratnya lelucon dalam serius ini, ibaratnya kata itu sesuatu dalam keseriusan diuncuri dengan humoris, sedikit humoris gitu, tapi serius intinya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang guru masa depan. Semoga kita semua menjadi guru masa depan yang terbaik, yang inovatif serta komunikatif di masa depan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.